Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Ini yang bikin beda banget. Kurikulumnya itu fokus kedua pilar kunci, kewirausahaan dan teknologi informasi. Tujuannya jelas, mereka nggak cuma mau ngeluarin lulusan yang pintar, tapi juga yang mandiri. Lulusan yang bisa menciptakan pekerjaan, bukan cuma mencari pekerjaan. Ini pendekatan yang visioner banget kan? Dan komitmen ke modernitas ini bukan cuma di atas kertas loh. Mereka benar-benar wujudin itu dengan ngasih teknologi kayak smartboard di setiap kelas. Ini nunjukin keseriusan mereka untuk ngasih fasilitas pendidikan terbaik. Keren! Sekarang, kita masuk ke bagian yang menurut saya paling inti dari cerita ini. Sebuah aksi kemurahan hati yang jadi fondasi fisik dari semua mimpi ini. Nah, biar kita paham betapa besarnya pemberian ini, kita perlu ngerti dulu konsep wakaf. Gampangnya gini, wakaf itu adalah ketika seseorang ngasih asetnya, misalnya tanah, untuk kepentingan umum. Dan sifatnya itu permanen, nggak bisa ditarik lagi, nggak bisa diwariskan. Aset itu jadi milik umat selamanya. Dan skala wakaf yang diberikan oleh Hajah Nurliah, istri Haji Karim ini, bukan main-main, bukan sepetak tanah kecil, tapi 7 hektar. Coba bayangin, 7 hektar tanah diwakafkan sepenuhnya buat jadi lokasi pondok pesantren ini. Ini adalah hadiah yang monumental untuk masyarakat baru. Jadi, apa hasil dari semua visi, kerja keras, dan kemurahan hati ini? Jawabannya bukan cuma gedung, tapi sebuah warisan yang hidup, yang terus tumbuh dan berkembang. Saat ini, Pondok Modern Jabal Uhud udah jadi rumah pendidikan buat 53 santri. Angkanya mungkin kedengaran sederhana, tapi coba pikirin, ini adalah 53 kehidupan, 53 masa depan yang lagi dibentuk oleh visi yang tadi kita bahas. Ini bukti nyata dari dampak yang udah mereka ciptakan. Dan yang lebih keren lagi, lihat deh jangkauannya. Sekolah yang lahir dari semangat untuk baru ini ternyata menarik minat dari jauh di luar Baru. Santrinya datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, bahkan ada yang dari Papua. Ini nunjukin kalau kualitas dan reputasi sekolah ini udah menyebar luas. Kalau kita lihat perjalanannya benar-benar luar biasa.
Dimulai dari TK gratis 9 tahun lalu ada obrolan penting 2 tahun lalu yang melahirkan ide pondok modern. Hari ini, gedung 4 lantai udah berdiri, melayani puluhan santri. Dan ini belum selesai, mereka bahkan udah merencanakan gedung kedua. Ini bukti nyata komitmen jangka panjang. Pada akhirnya, kisah Jabal Uhud ini ngasih kita jawaban yang jelas banget. Apa yang terjadi kalau semangat cinta daerah digabung sama aksi memberi yang tulus? Jawabannya adalah terciptanya sebuah warisan, sebuah institusi yang gak cuma mendidik, tapi juga menginspirasi dan mengangkat seluruh komunitas untuk generasi-generasi mendatang. Dan sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Cerita dari Baru nunjukin ada kekuatan dahsyat yang tersembunyi di dalam rasa cinta kita pada kampung halaman. Jadi, pertanyaannya, semangat lokal apa di sekitar Anda yang lagi nunggu untuk dinyalain? Coba deh renungkan. Terima kasih sudah menyimak.